سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Kalau memang betul dan benar, mengapa di kajian-kajiannya gak mengajarkan membahas Quran hadis saja? Bukankah itu suatu yang dijamin kebenarannya? Kalaupun mencari rujukan referensi ya boleh-boleh aja memakai tafsir. Tapi mengapa yang diajarkan gak terfokus ke Al-Quran hadis saja ya? Padahal kan sudah jelas dijamin kebenarannya. Lagi pula kita butuhkan di dalam, yang kita butuhkan di dalam beribadah maupun hidup ya pedoman Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Anda belum pernah ikut ngaji bersama kami. Ya, kami sudah warak ngaji bersama dengan Anda, gitu ya. Baik. Nah, Anda belum tahu tentang kami, tapi kami sudah tahu betul Anda itu siapa, seperti apa, belajarnya kayak apa. Itu bedanya. Ya. Nah, itu sehingga Anda merasa yang ngaji Quran hadis cuma di tempat Anda saja. Nah, makanya buka kacamata kudanya ya. Buka kacamata kudanya, keluar dari tempurungnya ya, keluar dari tempurungnya. Baik. Nah, yang ngaji Quran hadis tidak hanya di kelompok saudara saja. Baik. Nah, kemudian yang kedua, mengaji Quran hadis itu bukan berarti hanya orang yang ngaji diurut, makna ini surat Al-Fatihah, diurut, habis itu Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Nggak harus begitu kan? Mengaji Al-Quran dan Al-Hadis itu bisa dikaji secara tematik. Sekarang saya mau mengkaji hadis-hadis dan ayat-ayat yang berhubungan dengan tata cara berwudu. Sudah? Ayat-ayatnya saya kumpulkan. Hadis-hadisnya saya kumpulkan. Kemudian pembahasannya bagaimana dari para ulama, saya carikan rujukannya. Itu ngaji Quran hadis atau bukan? Itu namanya ngaji Quran hadis ya. Materi-materi fikih, akidah ya seperti itu. Gitu ya. Seperti itu model kajiannya. Gitu ya. Nah, saya mau membahas masalah misalnya tayamum. Nah, saya kumpulkan ayat tentang tayamum, hadis tentang tayamum. Kemudian saya bahas bagaimana tata caranya tayamum, dalilnya ini. Kapan boleh tayamum, dalilnya ini. Itu ngaji Quran hadis apa enggak? Nah, ini masalahnya juga Miki. Nah, kalau sampean ngaji Quran hadis itu harus seperti caranya Jokam, di mana dimaknani satu-satu. Alhamdulillah utawi sekabai puji iku lillahi kedue Allah Rabbil alamin pangerane saalam kabeh. Nah, terus diterjemahkan secara global. Itu namanya mengkaji. Nah, itu menurut Jokam itulah ngaji Quran hadis. Sebenarnya kalau kita paham artinya mengkaji atau mengaji itu apa? Mendalaminya toh. Kalau yang dilakukan itu hanya menerjemahkan saja. Sedangkan perintah Allah adalah apa? La'allakum ta'qilun. Agar kita menggunakan akal kita untuk apa? Memahami Al-Quran itu dipahami. Gitu ya. Quran itu isinya hukum, Quran itu isinya nasihat, itu isinya Quran seperti itu.
Ya, kalau orang ngaji hanya diterjemahkan tok, nanti nggak ada pendalaman hukumnya apa, pendalaman nasihatnya apa, itu namanya apa? Bukan ngaji, itu namanya cuma menerjemahkan saja, gitu ya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Jukam. Mereka sebenarnya begini nih. Sebenarnya Jukam ini dibuat lari dari hasil kajian ulama-ulama. Gitu ya. Dengan dalih kita ngajinya Quran hadis saja. Nah, kita ngajinya Quran hadis saja yang sudah dijamin pasti benarnya. Itu hanya dalih. Kenyataannya di situ di dalam Jukam adalah apa? Kita dihindarkan dari kajian ulama-ulama ya yang mereka dapatkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Diarahkan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Gitu loh. Nah, jadi Anda di situ bukan kok diajak netepi Quran hadis, enggak. Nah, yang lebih tepat di situ Anda adalah diajak mengikuti omongan imam Anda. Gitu. Baik. Nah, mau jujur. Sekarang di Jukam itu siapa ulamanya? Isinya orang-orang awam. Nah, isinya orang-orang awam. Anda kalau yakin bahwa imam Anda itu seorang ulama, dengerin saja. Nah, dengerin saja ceramahnya, dengerin saja nasihatnya. Lalu pantaskah Anda meyakini bahwa imam Anda itu adalah ulama? Penerobos, pengurus-pengurus pusat saudara, coba. Nah, suruh ngomong. Anda dengarkan. Nah, pantaskah mereka itu disebut sebagai ulama? Nih. Kemudian sekarang Anda tidak boleh mengikuti penjelasannya ulama-ulama. Tidak boleh mengikuti madhab-madhabnya ulama. Dengan dalih kita netepi Quran hadis saja. Tapi sebenarnya itu tidak. Anda disuruh meninggalkan ulama, disuruh mengikuti orang bodoh. Itu saja kasarnya. Jelasnya begitu. Nah, tidak boleh mengikuti ulama, gantinya mengikuti orang bodoh. Kita enggak madhab-madhaban, bukan enggak madhab-madhaban. Yang dipraktekkan di Jukam itu justru menimbulkan madhab baru. Munculnya madhab baru dan paling nyeleneh dalam sejarah Islam. Madhab yang paling ngawur dalam sejarah Islam. Antum. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum